TOEFL for Reading Comprehension. Strategi utama dalam tes TOEFL reading yaitu yang pertama, be familiar with the directions. Petunjuk dalam tiap tes TOEFL semuanya sama. Jadi kamu tidak perlu membuang waktu untuk membaca petunjuk dalam semua tes reading. Kamu seharusnya memahami secara mendalam mengenai petunjuk sebelum memulai tes. Yang kedua, do not spend too much time reading the passages. Kamu tidak perlu membaca teks secara keseluruhan dalam waktu yang lama, karena kamu bisa menjawab pertanyaan tanpa membaca teks secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, do not worry if a reading passage is on a topic you are unfamiliar with. Semua informasi yang kamu butuhkan untuk menjawab pertanyaan ada dalam teks. Kamu tidak harus selalu memiliki background knowledge untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang keempat, do not spend too much time on a question you are unsure of. Jika kamu tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan, coba tebak apa jawabannya. Jangan biarkan kosong. Jika kamu ada waktu, maka kamu bisa menganalisa kembali. Kemudian yang kelima, guess to complete the section before time is up. Tidak ada hukuman jika kamu salah menjawab. Jika waktunya hampir habis, maka tetap saja isi semua pertanyaan. Bisa jadi ini akan menambah skor kamu. Skill yang akan dibahas hari ini yaitu answer the questions about main idea and topic questions correctly. Dalam tes TOEFL reading, sangat sering muncul pertanyaan mengenai ide dalam teks. Jenis pertanyaan yang sering muncul biasanya menanyakan topik, ide utama, judul, atau subjek. Ide utama adalah bagian paling penting dalam paragraf. Ide utama adalah hal yang akan diceritakan lebih lanjut dalam paragraf. Menemukan ide utama dari paragraf atau teks adalah aspek yang penting dalam pemahaman membaca yang baik. Ide utama bisa disebutkan secara langsung ataupun secara tidak langsung, implisit. Secara umum, ide utama ditemukan dalam paragraf pertama dari paragraf. Namun, terkadang ide utama bisa ditemukan pada kalimat lain dalam sebuah paragraf. Jika sebuah teks terdiri atas satu paragraf, kamu perlu memahami awal dan akhir dari paragraf dan menentukan apa ide utama dan topiknya. Kita lihat contoh. Kita langsung melihat pada the questions, tidak terpaku untuk membaca dalam teksnya, kepada teksnya. The question, which of the following option is the main idea? Dalam contoh ini, maka kita langsung melihat pada pilihan jawaban. Pilihan A membuat pernyataan ini terlalu luas. Hewan yang hanya disebutkan dalam teks adalah kandar. Kemudian pada pilihan B dan C menceritakan bahwa tidak ada bahaya dari kepunahan. Jadi ini terlalu sempit. Pilihan D adalah ide utama dari teks karena hal utama yang diceritakan adalah tentang kandar. Semua fakta yang ada mendukung atau menjelaskan ide ini, dan pada kalimat terakhir pada paragraf menjadi sebuah kesimpulan dari kandar. Jika kita melihat jika ada sebuah teks, maka kita harus terfokus kepada soal, lalu kita fokus kepada setiap pilihan jawabannya. Maka kita cocokkan antara pilihan jawaban dengan informasi yang ada dalam teks. Jika teks terdiri atas 2 atau lebih paragraf, kamu harus memahami tiap kalimat awal pada setiap paragraf untuk menentukan ide utama dan topik dari teks. Kita lihat contoh. Kita langsung membaca soal. Which of the following will be the best title for this passage? Soal ini menanyakan kamu mengenai judul dari teks. Karena terdiri atas 2 paragraf, kamu harus membaca kalimat awal dari kedua paragraf tersebut untuk menentukan judulnya. Pada pilihan A,
ide yang diceritakan hanya berkaitan dengan pernyataan yang ada pada paragraf pertama. Dalam menemukan judul yang paling tepat, harus juga memasukkan ide yang ada pada kalimat kedua. Sebaliknya, pada pilihan C, hanya menyebutkan ide yang ada pada kalimat kedua. Jadi, ini juga bukan judul yang benar untuk teks. Pada pilihan D, ide yang diceritakan tidak terdapat dalam kedua paragraf. Jadi, secara otomatis ini bukanlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah pilihan B. The two nitrogen processes are nitrogen fixation and denitrification. Nitrogen fixation diceritakan pada paragraf pertama, sedangkan denitrification diceritakan pada paragraf kedua.